Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai ApeCoin. Ini satu token, ironisnya ya, namanya ApeCoin tapi token yang cukup nge-hype belakangan ini ya, karena nge-pumpnya luar biasa besar. Banyak yang minta review di komen maupun di grup ya. Jadi hari ini kita akan bahas, kita akan bongkar semua fundamentalnya. Apakah ini layak untuk jadi long term atau mungkin bisa lu pakai buat short term aja. Dan ya pokoknya detailnya kita akan bahas di video ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai ApeCoin ya. Ini satu token yang cukup nge-hype ya dalam beberapa hari kebelakang ini karena peningkatannya yang luar biasa saat market sedang galau gitu kesannya. Walaupun galaunya lebih cenderung bullish ya sekarang ya. Nah, kita bisa lihat ApeCoin ini adalah sebuah token ironisnya ya. Jadi namanya ApeCoin tapi dia token. Dia ini ada di ERC20 alias dia ada di Ethereum Network. Dan ya bisa dibilang ini nge-hype karena ya itu cukup naiknya dengan cepat, tetapi hari ini mulai koreksi. Tinggal pertanyaannya apakah fundamentalnya oke untuk kita hold atau tidak ya. Nah, jadi kita bisa lihat ApeCoin ini adalah sebuah token dengan ranking ke-42 di CoinMarketCap. Peningkatannya sangat cepat ya, tiba-tiba masuk top 100. Nah, sekarang kita bisa lihat dia ini market cap-nya mencapai 3,1 miliar US dollars ya. Cepet banget. Nah, kita bisa lihat volumenya dalam 24 jam terakhir itu adalah 2,6 miliar ya. Dan ini sudah penurunan sebesar 67% dari hari sebelumnya. Berarti kemarin kebayang berapa besar gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat volumenya besar banget sampai ngalahin market cap buat kemarin-kemarin ya. Nah, circulating supply-nya sudah 28% yang tersirkulasi. Maximum supply-nya ini ada di 1 miliar ya, 1 miliar ApeCoin. Nah, jadi hari ini kita akan deep dive ya, seperti apa fundamentalnya, apakah layak di hold atau tidak. Oke, nah kita akan overview dulu ya, nanti detailnya akan di belakang. Jadi overview dari ApeCoin ini adalah seperti yang kita bilang di atas, dia adalah sebuah ERC20 token. Jadi dia bukan coin ya, dia token dan dia ada di Ethereum Network. Dan tugas dia adalah sebagai governance token dan juga utility token yang ada di Ape ecosystem. Nah, untuk mempower dan menginsentifkan decentralized community building dalam forefront untuk Web 3.0 ya. Nah, tentunya Ape ini adalah Bored Ape ya, maka dari itu nge-hype. Kalau cuma sekedar Ape doang, nggak ada hubungan sama Bored Ape ya, nggak akan se-hype ini jujurnya ya. Jadi ApeCoin holders ini dapat menggovern themselves via decentralized governance atau simpelnya DAO lah ya. Ya di sini ya, controlling the ApeCoin DAO. Dan mereka bisa memvote ke depannya ApeCoin DAO ini ekosistemnya akan seperti apa, fundnya digunakan untuk apa. Ya sebenarnya bisa dibilang bukan satu konsep baru ya, satu konsep yang sebenarnya sudah sering terjadi gitu sebelum-sebelumnya ya. Ada kayak BitDAO, ada kayak ya basically nyari semua token zaman sekarang atau koin zaman sekarang itu ada some sort of governance-nya di dalamnya ya, kayak Cardano, ADA lu bisa pakai untuk voting governance ke depannya dan lain-lain ya. Nah, jadi si Ape Foundation ini adalah jadi administratornya mereka ya untuk propose ke depannya akan seperti apa. Nah, ini dipilih oleh ApeCoin holders. Tapi baik lagi, seperti biasa, DAO-nya belum berjalan sebagaimana mestinya ya. Karena ya, seperti biasa disebutnya masih project awal gitu misalnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya siapa founders dari ApeCoin? Nah, founders dari ApeCoin ini adalah Yuga Labs, yaitu adalah bisa dibilang orang yang membuat Bored Ape Yacht Club. Ya, jadi ya bisa dibilang orang yang sama yang membuat si project NFT Bored Apes ini. Nah, mungkin bisa dibilang ini yang membuat dia jadi hype luar biasa. Karena orang berpikirnya, oh Bored Apes, lu beli saat masih murah seperti ini, apapun yang berhubungan dengan Bored Apes pasti cuan. Nah, pada hari ini kita akan bongkar. Bisa cuan atau enggak ya. Nah, lalu selanjutnya nih, The ApeCoin DAO. Tujuannya adalah untuk membuild dan maintain Ape ecosystem dalam satu cara yang fair dan inklusif. Nah, ini fair dan inklusifnya nanti kita bahas beneran fair atau enggak ya. Dan memprovide infrastructure untuk ApeCoin holders untuk kolaborasi dari open and permissionless governance process. Untuk sekarang ya belum permissionless ya, masih dipegangnya sama si tim devnya ya. Nah, sekarang apa yang membuat si ApeCoin ini unik? Oke, jadi seperti yang mereka tulis di sini, ApeCoin ini adalah Ape Ecosystem Governance Token. Dan ini bisa membuat para token holdersnya berpartisipasi dalam ApeCoin DAO dan memberikan para partisipannya a shared and open currency yang bisa digunakan without centralized intermediaries.
So overall yang bikin dia unik karena dia ada hubungan dengan Bored Ape ya, that's it. Karena DAO-nya menurut gua ya sekilas kita lihat nggak ada terlalu perbedaan ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat 62% dari ApeCoin ini dialokasikan ke ekosistem fund ya. Di mana ini bisa mensupport community driven initiative untuk vote dalam ApeCoin DAO members. Nah, tapi ini nanti ada hal pentingnya nih. Siapa yang punya ApeCoin-nya? Ya, itu penting nanti kita bahas di belakang ya. Selanjutnya, ApeCoin juga bisa memberikan akses ke certain parts of the ecosystem yang otherwise unavailable katanya ya, seperti exclusive game services, third party developers. ApeCoin juga bisa digunakan untuk partisipasi dalam ekosistem yang menggabungkan ke dalam services, games, dan other projects. Jadi ya kalau kita lihat dia ujung-ujungnya akan mungkin membuat play to earn atau metaverse ya. Kok jadi kayak token apa ya kesannya ya. Tapi ya pokoknya intinya gitu. Kedepannya dia ada rencana untuk memperbesar ekosistem mereka ke games dan lain-lain. So, kalau sekilas kita lihat, nggak ada yang super spesial. Itu yang nggak ada yang super spesial. Bisa dibilang secara demand besarnya karena dia Bored Apes ya. Tapi baik lagi ya. Kita tunggu dulu detailnya kita bahas di bagian si official website dia. Oke, jadi ini dia apecoin.com, yaitu adalah official website dari ApeCoin. Ya, jadi sekali lagi penekanan dia adalah Web3 economy, ya, atau sebenarnya Web 3.0 harusnya ya, tapi nggak apa-apa lah, intinya sama. Jadi Ape ini adalah sebuah token yang dibuat untuk mensupport what's next menurut mereka ya, masa depan, gitu ya. Dimana kontrolnya ini ada di komunitas dan dibuat oleh komunitas. Jadi ya seperti biasa lah, untuk komunitas, oleh komunitas, dan ya seperti itu. Dan kita bisa lihat tujuannya adalah untuk membuat satu protokol decentralized layer yang community led ya, berarti apa ya, komunitas kuat mungkin ya. Dan juga tujuannya untuk metaverse. Kayaknya cukup familiar ya, tapi ya oke lah, coba kita bahas lagi ke belakang seperti apa. Nah, sekarang kita bisa lihat foundationnya ini atau DAI Foundation ini adalah ya, sebagai fasilitator lah menurut mereka ya, untuk satu community governance yang didesain untuk semakin decentralized ke depannya. Ya seperti biasa, untuk di awal biasa DAO memang decentralized gitu karena harus ada tim devnya dulu kesannya. Kedepannya akan semakin decentralized saat keputusan semua sudah dilakukan oleh pemegang ApeCoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya adalah intinya inti dari apa ya, paragraf ini adalah tim dev ini adalah sebagai apa ya, administrator lah gitu kesannya untuk sementara sampai satu saat mereka DAO-nya bisa benar-benar sudah berjalan ya, seperti DAO-DAO yang lain sebenarnya ya kurang lebih. Oke, jadi sekarang urusan DAO. Nih untuk urusan DAO ini basically dia ngomongin soal ya semua improvement proposal processes, atau kayak kalau di Ethereum kan ada EIP. Nah, kalau di sini EPP kali ya, dimana dia ya kita sebagai nanti pemegang dari token si ApeCoin ini, kita bisa pilih ke depan mau seperti apa, lalu si governance rules mau seperti apa, project seperti apa, partnership dan lain-lain. Itu simpelnya kayak kita memiliki satu, jadi kayak sekuritas sebenarnya ya oke lah, pokoknya dia seperti itu. Nah, tapi yang menjadi permasalahan adalah siapa pemegang si ApeCoin ya. Ini semua kan dibilang membershipnya open to all ApeCoin holders. Nah, siapa yang akan memegang paling besar? Kita lihat ya. Ini menjadi salah satu red flag buat gua ya. Nah, kenapa? Kita bisa lihat di sini ya. Akan ada 150 juta token, yaitu 24,2% dari ekosistem fund, ya, berarti kurang lebih seperempat dari ekosistem fund, dan 15% dari total supply itu akan bisa diklaim secara gratis oleh pemilik dari BYC dan MIC, NFT holders. Jadi ada gini, ini ada bagannya. Buat pemilik Bored Ape itu bisa mengklaim 10.000 token, ya kurang lebih lah ya, ini 10.000 lebih 94 ya. Untuk yang punya Mutant Ape only dapat 2.000-an, untuk yang punya Bored Ape plus Kennel 10.900, Mutant Ape plus Kennel 2.800. Artinya apa? Akan ada cukup banyak orang yang mendapatkan airdrop gratis dari ApeCoin ini. Dengan apa? Dengan punya NFT-nya. Itu berarti 15% dari total supply, ya 15% dari total supply ini akan langsung dimiliki secara gratis oleh pemilik NFT Bored Apes ya, dengan ya berbagai macam ininya lah variasinya, punya Bored Ape doang atau punya Mutant dan lain-lain gitu ya. Dan kalau gua baca di sini tidak ada vesting schedule-nya ya. Berarti apa? Andaikan mereka punya ya, lalu mereka klaim di sini udah dapat, mereka bisa jual.
gitu ya. Itu yang gue temukan di sini. Kalau lu ngerasa ada vesting schedule-nya, boleh komen di bawah. Tapi for now gue belum temukan vesting schedule. So ya berarti mereka bisa jual, ya bisa jual langsung. Nah mungkin itu dia salah satu alasannya kenapa ApeCoin ini mulai terkoreksi, ya mulai terkoreksi. Dan sebenarnya kalau orang bilang wah dia ngepam banget, bisa dibilang dia sudah mulai koreksi lumayan sekarang, gitu ya. Dan menurut gua salah satu alasannya adalah ini, ya sekarang gini, kalau lu punya Bored Ape gini ya, kalau gua nih, andai kan gua punya Bored Ape, tiba-tiba gua dapat 10.000 token. Kemarin ApeCoin ini sempat tertinggi itu di sekitar berapa ya? Ya 17 lah ya, 17 dolar. Berarti 17 dolar kali misalkan gua punya si Bored Ape nih, atau gua misalnya lebih ekstrim, gua punya Bored Ape plus Kennel Club, berarti gua punya 10.000. 10.000 token atau 11.000 lah di sini ya. 11.000 dikali 17 dolar. Ya, bisa berapa ratus juta. Itu ya gratis langsung. Apakah gua akan jual? Kalau gua pribadi dalam kondisi market seperti ini, gua sih jujurnya akan jual. Mungkin nggak semua lah kesannya ini. Kalau gua punya si NFT-nya ya, nggak akan gua jual semua. Mungkin 50% dan lain-lain. Nah, tapi artinya apa? Kebayang nggak sih lu supply lu dari awal, itu dari awal itu 15% dimiliki oleh para pemilik Bored Ape saja. Jadi gini, di sini kan ditulis bahwa ini fair, semuanya fair. Satu ape coin tuh kesannya ya sama dengan yang lain. Satu ape coin bisa ngevote. Nah sementara ada orang-orang yang memiliki Bored Ape ini bisa mendapatkan voting power gratis, sementara kita harus bayar. Is it fair? I don't think so. Menurut gua ya, menurut gua. Nah, jadi itu salah satu red flag yang menurut gua cukup besar untuk ApeCoin ini. Supply-nya 15% akan dialokasikan ya, total supply loh ya. Kalau dari ekosistem 24 bahkan. Kalau dari total supply ApeCoin, si 15%-nya ini akan dibagikan secara gratis terhadap pemegang Ape. Menurut gua, that's not fair. Oke, dan selanjutnya GitHub ya. Ini sebenarnya satu poin yang gue jarang bawa ya karena jujurnya cukup teknis. Tapi di sini terlihatnya cukup jelas, jadi kayaknya yang awam pun ngerti ya. Kita bandingkan. Ini adalah untuk ApeCoin. Intinya apa? Semakin banyak repo dan semakin banyak commits, ini menunjukkan bahwa ya project ini aktif. Itu semakin banyak semakin aktif. Kita contoh ini adalah Cardano nih ya, GitHub-nya Cardano. Repo-nya 2000, commits-nya 30.000. Dan kita bisa lihat terakhir update ini tuh berapa ya. Ada yang kemarin, ada yang 6 jam lalu, ada yang 4 jam lalu, ada yang 21 jam lalu, dan seterusnya. Berarti terus ada update. Simpelnya apa? Ini tuh seperti coding lah. Itu ya coding di mana orang ingin berpartisipasi dalam membantu lah gitu perkembangan dari si projectnya. Kasarnya seperti itu, walaupun lebih kompleks lah. Tapi biar awam ngerti, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti simpelnya semakin banyak repo, semakin banyak commits, ini menunjukkan keaktifan dari orang-orang ingin mengupgrade si project tertentu. Ini Cardano. Kita ambil lagi yang lain, jangan cuma Cardano ya. Ini padahal Cardano secara harga lagi jelek kan, tapi pada faktanya terus ada perkembangan. Phantom ya, kita masuk ke Phantom sekarang. Nah, untuk Phantom kita cek. Repo-nya ada 1000, commits-nya ada 53.000. Terakhir diupdate 16 jam lalu, terakhir diupdate ini ada yang 11 juga, dan seterusnya. Ya, dan kita bisa lihat stars-nya cukup banyak yang ngediscuss di sini. Dan kalau kita cek di dalamnya ya, di dalamnya itu kita bisa cek ada penjelasan apa saja kurang lebih, lalu juga ada discussion dan lain-lain, ada kontributornya siapa aja jelas. Nah, untuk ApeCoin ini sedikit janggal ya. Ini kan satu project yang harusnya besar kan, ini Bored Ape kan harusnya wow, boom gitu kan. Kalau kita lihat repo-nya hanya 8 dan commit-nya hanya 32 saja. Ya, terakhir update paling baru itu ada sih yang baru-baru ya. Itu 6 jam lalu ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini nggak cuma ada satu orang yang watching, nggak ada stars, nggak ada kontributor, semuanya no release. Ya pokoknya nggak ada release yang dipublish, nggak ada package yang publish. Dan kalau kita lihat di sini ya hanya ada ini saja ya. Kalau kita klik ini masuknya ke super giveaway by ApeCoin. Itu 5 juta akan dibagikan ke all lucky members gitu. So ya ini sedikit jujurnya sedikit mengkhawatirkan gitu karena GitHub-nya seperti tidak ada orang yang berkontribusi ke dalam si project ini gitu, lebih kayak. Nah, ya pertanyaannya apakah ini hanya jadi spekulasi harga pure atau memang benar-benar projectnya dikerjakan gitu ya, karena ya pada faktanya reponya hanya 8, commitsnya 32. Perbandingkan dengan ya ini Phantom ya. Ini Phantom seperti ini ya. Lalu Cardano juga seperti tadi, ribuan semua ya.
Oke, dan selanjutnya adalah ini ya, mungkin lebih tepatnya rich list lah gitu kesannya. Berapa banyak orang yang menghold si token ini ya. Kalau terlalu banyak satu wallet tentunya bahaya ya. Nah, kalau kita lihat, wow, sepertinya aman ya. Wallet terbesar hanya memiliki 2,5% dari supply ya. Kita bisa lihat, wah, harganya rendah semua, aman dong. Yes, sekilas seperti itu. Tetapi kita lihat, lucunya ada banyak sekali wallet ya. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan banyak. Semuanya isinya 5 juta token. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, jujurnya kalau gua cek ya, tadi di ini nggak ada penjelasan kenapa walletnya dibagi 5 juta seperti ini. Ya mungkin yang paling mendekati itu lebih ke sini ya, di mana dia itu ada yang 6 jam ini nih. Ada apa namanya giveaway sebesar 5 juta ini saja. Nah, tapi harusnya kalau cuma 5 juta ini, ya sudah harusnya cuma satu aja dong. Tapi kalau di sini pada faktanya ada belasan, ya ada belasan wallet yang memiliki 5 juta token. Kenapa seperti ini? Ini teori gue ya, balik lagi teori, belum confirm ya. Teorinya adalah mungkin ini sebenarnya orang-orang yang sama-sama lagi, tapi biar kelihatannya nggak satu wallet besar, ya kan seperti biasa kita nyarinya gitu kan, ada wallet besar nggak, ada whale nggak yang bisa ngebanting. Nah, tapi ada trik yang mereka bisa lakukan, ya mereka pecah aja jadi banyak sekali wallet, jadi belasan bahkan puluhan wallet. Nah, tapi kita bisa di sini aneh, janggal, angkanya 5 juta semua. Kalau kita lihat holder dari Ethereum nih ya, rich listnya Ethereum. Nomor satu ini ada di sini nih. Ini adalah smart contracts dia nih untuk apa namanya E2.0 ya. Jadi ini di lock ya. Dan ada smart contracts di sini. Itu sebesar kurang lebih 9% persentasenya. Nah, kalau kita lihat selanjutnya ke bawah, nggak ada angka yang bulat terus ya, nggak ada angka yang 5 juta, 5 juta, 5 juta atau 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Semua angkanya pecahan. Kenapa? Karena ya ini natural gitu, natural memang orang ada yang akumulasi, ada juga ini dari apa wallet dari exchanger itu, karena ya otomatis exchanger kan reserve-nya bisa naik turun tergantung demand, ada yang beli ada yang jual gitu kan. Nah ini kita bisa lihat semuanya banyak banget, belasan ya, kayaknya mungkin sampai puluhan, jangan-jangan kalau dicek ke belakang, wallet yang memiliki sama persis balance-nya yaitu 5 juta. Itu jadi ya menurut gue ini satu resiko yang harus kita pertimbangkan karena kejanggalan ini ya. We'll never know apakah yang pemilik dari semua wallet ini orang yang sama atau tidak gitu. Oke, nah sekarang poin yang selanjutnya adalah berhubungan lagi seperti yang tadi ya, yang sudah kita bahas. 150 juta token akan di airdropkan bagi orang-orang yang memiliki Bored Apes NFT-nya ya. Berarti ya kalau dari segi kemungkinan kedam kita udah bahas ya, mereka bisa ngedam. Kalau gua pribadi punya NFT apa Bored Ape, gua akan kemungkinan besar gua akan jual juga because it's free money basically gitu ya. Tetapi kita anggap ya senarionya ini berjalan sesuai dengan rencana mereka. Ya, ini menjadi satu token DAO yang besar karena mungkin hype dari Bored Ape tambah besar, misalkan seperti itu ya. Nah, berarti kalau seperti itu yang terjadi apa? Berarti akan ada dominasi ya voting power bagi orang-orang yang memiliki Bored Ape. Begitu, mereka belum apa-apa udah plus 10.000. Nah, sementara kalau buat kita yang nggak punya Bored Apes gitu ya, untuk mendapatkan voting power yang sama yang mereka dapatkan secara gratis ini ya, kita harus beli dengan duit yang sangat besar gitu. Hitung aja 10.000 kali harga sekarang $11. Itu berapa ratus juta gitu untuk sama dengan orang yang punya token ini yang diberikan gratis oleh tim dev gitu. Jadi menurut gua itu berbahaya juga. Berarti artinya apa? Akan ada tyranny, ya akan ada tyranny atau tirani bahasa Indonesia dari orang-orang yang memiliki Bored Ape. Mereka yang ujung-ujungnya akan mengontrol secara de facto dari kedepannya akan seperti apa nih si ApeCoin secara DAO-nya. Berarti DAO-nya terjadi apa? Ya ketidakadilan lagi. Sama aja akan hanya ada sentralisasi power atau sentralisasi voting terhadap orang-orang yang memiliki Bored Ape saja. Gitu. Jadi in theory menurut gua ya ini jadi lebih ke DAO untuk para pengholder Bored Ape saja, bukan DAO untuk ApeCoin sendiri. Gitu, karena dari awalnya saja sudah nggak apa ya, kesannya unfair dari awalnya. Orang yang beli sama orang yang punya NFT, buying powernya beda jauh. Gitu ya. Sorry, bukan buying power, tapi voting powernya jauh lebih besar orang yang memiliki Bored Ape karena mereka diberikan alokasi secara gratis ya. Jadi itu salah satu lagi hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita investasi di Ape ya. Dan sekali lagi gue bilang seperti ini ya. Jadi gini, nggak berarti kalau lu trade ini salah. Ya lu harus ngerti ini. Lu nggak berarti kalau trade ini salah. Ya. Tapi jangan sampai kita berpikir, kesannya gitu, terlalu berpikir bahwa, oh ini dengan ini kita hold sama aja kayak kita nge-hold BTC.
Very different, ya, very different. BTC, ETH dengan ApeCoin, ya, walaupun sama-sama kripto, tapi dari tokenomics mereka, dari cara kerja mereka, dari decentralization mereka, sangat berbeda. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau kalian short term trade, udah profit, yay, that's good, more power to you, gitu. Nah, tetapi kalau sampai mindset kita salah, berpikir bahwa, wow, ini akan sama seperti BTC, ETH, ya, I think it's kind of different. Karena kenapa? Fundamentally mereka very different. Gitu. Dan secara tokenomics pun mereka sangat berbeda. Gitu ya. Di BTC tidak ada orang tertentu yang mendapatkan airdrop gratis 15% dari supply. Itu yang sangat penting. Ethereum pun tidak terjadi seperti itu. Ya. Oke, dan sekarang kita akan lihat secara technical analisisnya. Ya, bisa dibilang ApeCoin ini satu token yang masih baru. Gitu. Jadi maka dari itu kita bisa lihat ya story-nya ya atau ya ininya belum panjang gitu loh. Ini di apa namanya? Di SushiSwap. Kita coba cek lagi ya di tempat lain. Rata-rata nggak ada yang panjang gitu loh. Karena baik lagi aset yang masih sangat baru. Kita coba cek misalkan di Coinbase ya. Ya sama kurang lebih di daerah sini ya. Jadi kita bisa lihat datanya belum terlalu lengkap. Kita mau analisa juga cukup susah ya. Karena kalau mau dibilang struktur di daily ya mau di mana? Strukturnya mau di sini. Ya ini literally ya daerah-daerah dia rilis gitu loh kesannya. Di 1 hourly mungkin ya, kita udah mulai ketemu. Ya, kita bisa ketemu ya time frame yang lumayan besar ya paling H1 mereka yang udah ada keluar moving average ya. Dan kita bisa lihat dua moving average ini udah ketembus. Gitu. Jadi untuk sekarang gitu ya bisa dibilang ya mungkin kalau mau yang scalping gitu ya atau apa ya gimana ya pada faktanya masih begini. Mungkin kalau mau scalping ya pindah ke 15 menit mungkin ya. 15 menit kita lihat juga semua masih tembus. Ya semua masih tembus dan paling dia mulai retest lagi MA20 di 15 menit. So ya mungkin kalau ada yang bisa nge-short mungkin bisa tertarik buat nge-short bisa mungkin di 50 ya. Tapi ya baik lagi ya gue ingetin untuk main futures juga apalagi ini di satu aset yang masih baru gitu ya. Dan ya sekarang juga lagi dalam masa-masa yang mungkin orang juga banyak yang bingung ya karena ya baik lagi, menurut gue Ape ini banyak yang beli kemarin-kemarin ini karena hype-nya yang luar biasa besar. Ini adalah koin yang terkait langsung dengan Bored Apes yang terkenal membuat banyak sekali orang kaya. Nah mungkin jadi banyak sekali orang juga yang secara ini jadi distorted lah gitu kesannya. Secara logiknya berpikir bahwa oh gue beli langsung auto sultan maka bisa naik gitu ya. Nah tapi sekarang orang mulai mungkin pelan-pelan mulai research gitu ya. Mungkin salah satunya lo yang lagi nonton video ini. Ini Bored Apes fundamentalnya seperti apa? Karena di grup sudah banyak yang nanya, ini fundamentalnya Ape tuh gimana sih? Banyak yang bilang, gue mau beli aja karena ada volume. Gitu. Dan kalau ya seperti itu berarti kan short term trade. Ya it's okay gitu menurut gue. Nah tapi mungkin banyak juga yang berpikir Ape ini ya bisa buat long term. For now, menurut gue belum membuktikan diri dia bisa jadi satu koin yang long term. Mungkin nggak? Mungkin aja. Tapi for now, fundamentalnya menurut gue ada permasalahan luar biasa besar. Yaitu 15% supply akan di airdrop ke orang-orang tertentu. Yang menurut gue that's very unfair. Oke, jadi kesimpulannya pendapat gue ya, untuk long term gue nggak bisa saranin si ApeCoin ini. Karena kenapa? Yang terberat adalah masalah 15% supply di airdrop secara gratis ke orang-orang tertentu. Gitu ya, jadi gini loh. Kebayang gak sih kalau BTC ya tiba-tiba 15% di airdrop ke orang yang mungkin punya NFT Satoshi gitu misalkan ya. Ya which is nggak mungkin ya karena BTC nggak kayak gitu cara kerjanya. Code dia dari awal nggak seperti itu, nggak ada peluang buat airdrop ya. Nah, tapi andai kan kebayang seperti itu, gue pribadi nggak akan hold lagi BTC for long term kalau tiba-tiba terjadi seperti itu. Karena kenapa? Gini loh, lu ikut ICO aja tetap ada resiko kan, lu harus masuk dulu duit, ada stake in the game, skin in the game. Tapi kalau di sini lu cuma punya NFT Bored Apes, tiba-tiba lu dapat gratis banyak loh, 10.000 ya, 10.000 token dengan harga sekarang $11. Itu berapa ratus juta? Gitu loh. Jadi ya gini loh, kalau menurut gue pribadi itu menjadi satu resiko yang besar karena apa? Ada resiko dump dari situ. Mereka bisa saja memutuskan bahwa udahlah nih ApeCoin nggak kemana-mana, jual aja mumpung masih segini. Nah buat lu yang beli pakai duit lu, ya lu rugi. Buat mereka ya santai, orang uang gratis kok. Ya jadi itu ada satu resiko yang besar. Lalu juga dari GitHub mereka yang nggak ya lu bisa lihat sendiri lah, nggak aktif gitu, nggak banyak code-code baru yang dipublish. Lalu juga lu bisa lihat secara koin, ada yang janggal, banyak sekali wallet yang memiliki 5 juta, dan lain-lain. So, long term menurut gue, ya. Tapi untuk short term, silahkan. Ya, asalkan lu tahu resikonya, lu sudah tahu fundamental seperti apa, lu punya target-target tertentu, lu ngerasa bisa nge-pump ke titik tertentu, silahkan. Ya. Tapi pastikan punya SL dan TP yang kuat.
Dan bagi kalian yang baru mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, cara baca candles, dan hal-hal mendasar lain, di sini juga ada playlist tutorials with Toshi. Dan buat lo yang tertarik untuk membuat akun di Bybit, Huobi, Maxi, dan banyak lagi, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi kalau lo menggunakan link kita di bawah, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan juga lupa untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. Dan tentunya itu bukan VIP group, ya, bentuknya adalah benar-benar grup edukasi. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.